Halo semuanya, pada video kali ini aku akan membahas pemain warisan baru dari Harimau Malaya di laga Malaysia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Kita tahu bahwa Harimau Malaya berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0. Kemenangan yang baik, kemenangan yang sangat bagus untuk mental dari pemain-pemain Harimau Malaya untuk menghadapi Vietnam di tahun depan. Tentunya ini juga menjadi modal yang sangat baik untuk Harimau Malaya karena berhasil memuncaki grup dengan poin 6 poin dan disusul dengan Vietnam dengan poin 3 poin. Dan tentunya dengan kemenangan ini juga menambah peluang Harimau Malaya bisa lolos ke Piala Asia 2027. Tentunya di video kali ini aku akan membahas pemain warisan baru dan kontribusi apa yang dia lakukan dalam laga melawan Vietnam. Di sini aku akan membahas secara lengkap dan juga akan memberi rating terhadap pemain ini. Dan tentunya langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, tentunya aku akan menempatkan dia di posisi nomor 5, yaitu ada Imanol Machuca, di mana kita tahu dia tidak bermain banyak di pertandingan melawan Vietnam. Dia hanya bermain 21 menit dan dia langsung menunjukkan energi yang positif dalam bermain. Dan bayangkan, dia memiliki 19 kali sentuhan dalam waktu yang singkat dan langsung terlibat dalam 10 duel darat dan menang 5 kali. Dan tentunya dia juga menunjukkan intensitas bagaimana dia pressing pemain Vietnam dan juga membuat pemain Vietnam panik sehingga membuang bola dan juga tidak mengoper ke pemain lainnya dengan akurat. Dan tentunya ini menjadi modal besar ya untuk Machuca ini untuk lebih bisa berkontribusi lagi di pertandingan setelah melawan Vietnam. Dan tentunya dia juga memiliki akurasi, di mana akurasi ini tidak terlalu baik dan dia bisa tingkatkan di pertandingan yang selanjutnya dengan akurasi dia yang dia dapatkan melawan Vietnam sebanyak 67% dan juga kehilangan bola sebanyak 4 kali. Tentunya ini merupakan kekurangan yang harus ditingkatkan untuk kedepannya dan juga pasti dia bisa meningkatkan permainan dia menjadi lebih baik lagi dan akan membantu Harimau Malaya bisa mengalahkan tim-timnya yang lain untuk bisa melaju ke Piala Asia 2027. Kemudian di nomor 5 ada Imanol. Kemudian di nomor 4 tentunya ada Rodrigo Holgado. Kenapa sih aku memberikan Rodrigo Holgado ini di nomor 4? Tentunya karena gol yang dia ciptakan dengan finishing yang baik. Tentunya dia memiliki satu kali tembakan selama 77 menit. Kita tahu bahwa Holgado ini bermain sebanyak 77 menit. Dia hanya menciptakan satu shooting ke gawang Vietnam dan juga dengan satu shootingnya ini bisa untuk mencetak gol dan membantu Malaysia untuk bisa menang melawan Vietnam. Tentunya selain itu dia juga memiliki operan yang sukses sebanyak 88% dari 15 per 17 percobaan yang dia lakukan. Kemudian juga tentunya dengan kontribusi di luar gol tentunya dia masih terbatas sebagai penyerang atau pemain serang di lini depan dari Harimau Malaya. Namun tentunya potensi dari Holgado dengan pressing yang dia lakukan, kemudian dari intensitas yang dia lakukan dan juga dia pola penyesuaian taktikal dari Peter Klamowski terhadap dia yang bisa mengikuti, tentunya bukan hal yang tidak mustahil untuk Holgado bisa berkembang untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya ritme yang harus dia tingkatkan ke depannya karena tentunya Harimau Malaya akan lebih baik lagi dengan pemain-pemain warisan yang akan datang. Kemudian di sini aku akan memberi ratingnya. Kalau misalkan yang tadi Imanol ini aku ingin memberikan rating 7 dari 10. Kemudian untuk Rodrigo ini aku akan memberi rating 7,5 dari 10. Kemudian yang selanjutnya kita beralih dari penyerang ke belakang, yaitu ada John Irazabal. Kenapa aku
menilai dia untuk menjadi pemain nomor 3 terbaik karena John Irazabal ini memiliki defender yang kuat, dan juga dia selama bermain melawan Vietnam dia bermain penuh sebanyak 90 menit dengan 69 sentuhan dan juga operan sukses sebanyak 85%. Tentunya Irazabal juga menunjukkan ketenangan ya dalam penguasaan bola. Umpan panjangnya pun solid 4 dari 6. Tentunya ini sangat akurat, dan juga duel udara. Tentunya duel udara ini dia juga mampu melakukan 4 kali percobaan dan 4 kali berhasil. Namun tentunya masih ada kekurangan yang dia harus perbaiki karena dia memiliki 10 kali kehilangan bola dalam pertandingan tersebut, dan tentunya harus dibenahi. Karena apa? Karena untuk Harimau Malaya ketika melawan tim yang lebih kuat, kesalahan-kesalahan kecil pun akan berakibat fatal untuk bisa dipanis, sehingga akan membuat gawang dari Harimau Malaya kebobolan. Tapi tentunya secara keseluruhan Irazabal ini tampil cukup solid untuk back debutan Harimau Malaya melawan Vietnam. Kemudian yang selanjutnya ada beralih ke belakang lagi, yaitu ada Facundo Garces. Facundo Garces ini di sini aku akan menjelaskan dia kenapa bisa berada di nomor 2, di mana Facundo Garces ini tentunya sama-sama bermain penuh selama 90 menit. Ia mencatat operan akurat sebanyak 90% dari 55 yang dia berhasil lesatkan atau dia lakukan sukses operan dengan percobaan 61 kali. Tentunya sayangnya dia tidak bisa memenangkan satu pun dari 4 duel yang dilakukan di daerah dia. Dan di udara pun dia hanya menang 3 kali dari 8 kali percobaan. Tentunya kekurangannya selanjutnya dia juga kehilangan bola 10 kali dan melakukan satu kesalahan yang krusial untuk Harimau Malaya. Tetapi untungnya pemain Vietnam ini tidak sangat baik dalam melakukan kesalahan itu, mempanis kesalahan itu dengan baik sehingga tidak terjadi apa-apa. Tetapi harapannya tentunya Facundo Garces ini bisa lebih baik lagi ke depannya, karena kita tahu bahwa dia mempunyai speed, dia sangat kuat. Kemudian dia juga mempunyai mental yang kuat di belakang, dan juga dia pemain yang berasal dari La Liga. Tentunya dia memiliki atribut itu. Mungkin dari pertandingan pertamanya dia tentunya dia harus menyesuaikan dengan timnya dan juga dengan lingkungan di sekitar lapangan. Oleh karena itu mungkin ini adalah hasil yang terbaik untuk dia, dan walaupun belum stabil tetapi tentunya dia akan menjadi bagian penting untuk Harimau Malaya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kemudian yang terakhir tentunya, tetapi sebelum aku membahas yang terakhir, aku akan memberi rating terlebih dahulu terhadap Facundo Garces dan juga ada Irazabal. Untuk Irazabal aku akan memberi rating yaitu 7, dan juga aku akan memberi rating untuk Facundo Garces yaitu 8,5. Kemudian nomor 1 pemain terbaik laga antara Malaysia melawan Vietnam, pemain warisan ini adalah Joao Figueiredo. Kalian pasti akan setuju dengan pernyataanku ini bahwa Joao ini adalah pemain warisan baru yang sangat bersinar saat melawan Vietnam. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat statistiknya, dia sangat menonjol, di mana Joao Figueiredo ini adalah dia bermain 90 menit dengan 1 golnya, dan golnya ini pun sangat penting di mana dia melakukan gol dengan kaki kiri walaupun sempat mengenai pemain dari Vietnam. Tentunya ini tetap menjadi gol karena gol ini pun tetap disahkan dan juga tidak terjadi apapun. Dan ini juga menjadi pertanda bahwa Joao Figueiredo ini mempunyai keahlian untuk shooting jarak jauh atau long shoot yang baik. Dan pastinya untuk tim-tim selanjutnya yang akan menghadapi Malaysia, pasti kelebihan dari Figueiredo ini harus bisa ditutup untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga untuk
dia tentang 5 percobaan tembakan. Dia memiliki 4 tembakan tepat sasaran. Untuk operan dia memiliki 100% akurasi. Sangat tinggi banget. Dia tidak melakukan kesalahan dalam passing. Kemudian dia juga dalam dua-dua percobaan passingnya dia berhasil untuk bisa mengirimkan bola itu dua-dua kali ke temannya. Dan juga secara umpan panjang atau crossing dia juga berhasil untuk melakukan crossing dengan baik tanpa kesalahan. Tapi tentunya memang dari 13 duel darat dia hanya memenangkan 5 kali duel, dan tentunya kelemahan dia yaitu di fisik. Tetapi tentunya walaupun kelemahan dia di fisik, dia memiliki skill, atribut yang baik dalam sektor penyerangan. Tentunya ini pastinya akan terus dimanfaatkan oleh Peter Klamowski di lini depan dari penyerangan Harimau Malaya. Tentunya kontribusi menyerangnya yang luar biasa, dan tentunya pergerakan dia dalam lini penyerangan ini bisa untuk membuka celah atau membuka ruang bagi tim pemain untuk bisa diandalkan atau bisa berimprovisasi untuk mencari ruang dan juga bisa melakukan shooting atau crossing dari umpan yang dia lakukan. Kemudian itu saja terkait dari pemain warisan baru terhadap Harimau Malaya melawan Vietnam. Yang terbaik adalah Joey Figueiredo dengan ranking 9,5. Tentunya masih ada kekurangan, tetapi tidak ada yang sempurna untuk pemain-pemain dari tim manapun yang ada. Tentunya pasti ada kelebihan dan ada kekurangan, dan juga tentunya jelas bahwa pemain warisan yang didatangkan oleh FAM dan juga TMG selaku orang yang mencari, yang berusaha untuk bisa mendapatkan pemain warisan baru, tentunya ini sangat-sangat baik, di mana dalam 5 pemain warisan baru ini sangat berkontribusi dalam pertandingan melawan Vietnam. Tentunya akan mencari lagi pemain-pemain warisan yang baru, dan dia juga berjanji untuk terus bisa mencari pemain warisan sebanyak 30 plus, di mana 30 ini sangat banyak pemain warisan. Dan tentunya dengan 5 pemain ini yang sudah sangat baik secara instan bisa memberi impact untuk Harimau Malaya, aku harap juga pastinya nanti pemain warisan baru yang datang ini akan juga jelas berbahaya untuk Harimau Malaya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan juga pastinya ya, jangan sampai Harimau Malaya ini tidak memanfaatkan dari pemain warisan yang ada. Tentunya pasti dan adanya Harimau Malaya ini dengan pemain warisan akan bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi jangan lupa untuk pemain lokal dari Harimau Malaya atau pemain lokal dari Malaysia, karena pemain lokal juga memiliki peran yang penting untuk Harimau Malaya dalam jangka panjang Harimau Malaya. Tentunya pasti fans dari Malaysia sangat senang jika ada pemain di daerahnya bisa main di Harimau Malaya dan bisa membuat bangga Harimau Malaya, seperti Arif Aiman, kemudian ada Safawi, ada Faisal Halim, yang pastinya daerah-daerah sekitar pun sangat bangga dengan kehadiran dia di Harimau Malaya. Tentunya dengan adanya pemain-pemain ini akan bisa menambah kualitas dari skuad Harimau Malaya. Tentunya terus dukung skuad Harimau Malaya. Tentunya ini walaupun kemenangan yang sangat penting, tentunya pasti nanti ada fase di mana ada kekalahan, dan jangan sampai ketika nanti fase kekalahan itu datang, fans dari Harimau Malaya tidak mendukung lagi Harimau Malaya. Tentunya pasti yang terbaik untuk tim ASEAN yang ada. Sekian pada pembahasan kali ini. Jika kalian ada saran, masukan, atau kritik, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.